Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam pertahanan dan keamanan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Afifah Izzatunisa, Aisyah Nuraini, Tara Faramida Junaidi, Latifah Karina, dan Salsabila Mediva. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Oktaviani Puspitasari, SPD MSc. Pancasila sebagai ideologi negara telah teruji ketangguhannya dalam menjaga kemerdekaan dan keutuhan Republik Indonesia. Dalam pengembangan ilmu pertahanan dan keamanan, Pancasila berperan sebagai pedoman filosofis dan menjadi kerangka dalam membangun strategi pertahanan dan keamanan yang mencerminkan nilai-nilai kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian dunia. Oleh karena itu, memahami peran Pancasila dalam ilmu pertahanan dan keamanan sangat penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Baik, pada bagian pertama yaitu pada peran Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keamanan. Nah, Pancasila berperan sebagai fondasi filosofis yang memberikan arah etis dan landasan ideologis untuk memastikan ilmu pengetahuan dan keamanan ini dapat dikembangkan untuk kepentingan bangsa, bukan sekadar kepentingan pragmatis atau kepentingan asing saja. Dengan demikian, kemajuan ilmu dan keamanan di Indonesia ini tetap berakar pada jati diri bangsa. Nah, contohnya apa aja? Yang pertama yaitu memperkuat kemampuan analisis ancaman, yang kedua mendorong inovasi teknologi pertahanan, yang ketiga meningkatkan efektivitas strategi dan doktrin, yang keempat mengoptimalkan pengambilan keputusan, yang kelima membangun kapasitas sumber daya manusia, yang terakhir yaitu memperkaya pemahaman masyarakat. Selanjutnya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pertahanan dan keamanan. Sila pertama, menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama yang memperkuat kohesi sosial serta mencegah konflik yang berbasis sara. Kemudian sila kedua yaitu mendorong aparat keamanan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta perlindungan warga sipil. Contohnya, tidak menggunakan kekerasan dan selalu berupaya menyelesaikan masalah secara damai. Kemudian sila ketiga yang merupakan landasan utama dalam pertahanan dan keamanan. Sila ini mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem pertahanan seperti mengikuti ronda malam, menjadi sukarelawan, dan melakukan pelatihan bela negara untuk memperkuat solidaritas nasional. Kemudian sila keempat mendorong partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan pertahanan dan keamanan, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dari masyarakat. Yang terakhir yaitu sila kelima, diwujudkan melalui distribusi sumber daya dan perlindungan yang merata tanpa diskriminasi. Contohnya, tidak ada diskriminasi dalam pelayanan keamanan dan semua warga negara memiliki hak yang sama untuk dilindungi. C. Tantangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pertahanan dan keamanan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Ancaman ideologi asing seperti radikalisme, terorisme, dan separatisme berpotensi menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Kemajuan teknologi informasi juga mempermudah penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat mengancam stabilitas nasional. Selain itu, lunturnya nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda akibat kurangnya pemahaman dan pengalaman Pancasila jadi tantangan tersendiri dalam menjaga keutuhan bangsa. Di sisi lain, implementasi Pancasila dalam pertahanan dan keamanan juga menghadapi tantangan internal, seperti lemahnya penegakan hukum, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya penguatan pendidikan karakter dan bela negara, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila dapat benar-benar menjadi landasan dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai upaya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan. Dalam implementasi pertahanan terdapat pendidikan bela negara. Nah, pendidikan bela negara itu adalah proses pembelajaran untuk menumbuhkan kesadaran cinta tanah air, kesetiaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kesiapan berkontribusi dalam menjaga kedaulatan bangsa. Nah, selanjutnya ada gotong royong. Seperti yang kita ketahui, gotong royong adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan, kelestarian, dan keamanan lingkungan. Selanjutnya ada menangkal radikalisme. Radikalisme adalah paham yang ingin mengubah sistem negara secara ekstrem.
sering bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan mengancam keutuhan NKRI. Nah, selanjutnya adalah mendukung TNI dan Polri. Dukungan terhadap TNI dan Polri ini merupakan bentuk peran aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan, kedaulatan, dan ketertiban nasional. Oke, selanjutnya ada implementasi dalam keagamaan. Yang pertama, toleransi antar umat beragama, yaitu adalah sikap yang saling menghormati dan menghargai perbedaan dan keyakinan sebagai bentuk menjaga kerukunan dan kedamaian nasional. Nah, selanjutnya ada kebebasan beribadah, yaitu adalah hak setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan tanpa diskriminasi atau paksaan. Selanjutnya ada pendidikan karakter berbasis agama. Pendidikan karakter berbasis agama ini adalah proses pembentukan kepribadian dan moral peserta didik yang dilandasi nilai-nilai agama dan keagamaan. Strategi memperkuat integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pertahanan keamanan. Penguatan kurikulum integrasi Pancasila dalam pembelajaran PKM menanamkan kesadaran dan tanggung jawab, pendidikan kesadaran bela negara, meningkatkan pelatihan dan sosialisasi bela negara, keteladanan dan pembiasaan, menjadikan tokoh masyarakat dan pendidik, dan membiasakan aktivitas positif seperti ronda dan gotong royong. Penyusunan kebijakan berbasis Pancasila, menyusun kebijakan pertahanan dan keamanan. Penguatan legislasi dan regulasi, warga aktif dalam pertahanan dan keamanan. Kebijakan strategis 3 pilar. Penggunaan kekuatan, pembangunan kekuatan kerjasama internasional. Implementasi Siham Kamarata, partisipasi sebagai kekuatan utama dan pendukung menjaga NKRI. Keterlibatan masyarakat, dorong partisipasi masyarakat dalam sukarelawan. Pembagian peran TNI dan Polri, penetapan peran sesuai tingkat eskalasi dan spektrum. Pengembangan SDM dan teknologi, fokus pada penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kolaborasi multisektor, sinergi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pendidikan, penelitian, dan teknologi. Pancasila merupakan dasar penting dalam mengembangkan ilmu pertahanan dan keamanan yang mengutamakan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan agar Indonesia tetap aman, kuat, dan berdaulat. Nah, itu saja video singkat dari kami. Kami ucapkan terima kasih.